我参加也是自取其辱，是四长老卢毅和戒律殿执事，有你这句话，我就放心了。弟子绝不让您失望，再将所有长老踩在脚下。对那些羞辱过功勋长老的人而言，再将所有长老踩在脚下。傻瓜，你忘了我曾经的身份了？我们去找世阳和紫嫣吧。其中就有木古风，在葬神深渊遇到了我昔日的属下。哦，应该有2柄你的神剑。确定鸿蒙氏神剑在神魂相攻，给您徒儿和其他弟子报仇，我一定会揪出去。师兄放心，请你务必彻查清楚。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan habis babang Shahau seperti biasa, kita langsung lanjut Sandeo Parkboy yang tidak tertandingi. Apalagi di part 229 hari ini, kita semua bakal terungkap fakta siapa saja yang mengincar pedang Dewa Hongmeng. Nah, ini adalah sosok-sosok yang tidak kalian sangka guys. Siapakah itu ya kan? Mantap, so maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Dewa Parkboy akhirnya menemui si Pantong, orang yang berani mencari masalah dengan Menggi sang wanita Tanyun. Gak perlu basa-basi, gak perlu cincong meong, langsung Tanyun serang dan Tanyun lumpuhkan di tempat. Pantong tidak dikasih membalas sedikit pun. Barulah setelah dilumpuhkan, langsung Dewa Parkboy hipnotis menggunakan mata Dewa Hongmeng. Tujuannya dia memerintahkan si Pantong ke tempat yang paling ramai murid gerbang peri dan membiarkan dirinya memperingatkan kepada semua orang kalau Menggi adalah wanitanya Tanyun dan tidak boleh disentuh. Kalau disentuh bakal berakhir seperti dirinya, yaitu meledakkan dirinya sendiri di hadapan semua orang. Wah, kacau. Tapi tentu setelah ini Tanyun bakal mendapatkan banyak masalah. Apalagi tetua keempat si Lui bakal ribut nih nanti nih. Setelah itu Tanyun menemui Shen Suping. Suping meminta Tanyun mengikuti kompetisi pemurnian pil antar para jenius dan tetua. Nah, jadi si Tanyun bakal melawan para tetua juga nih guys. So bakal seru kan? So dengan ini pun kita masuk ke intro ya. 定会让这些长老颜面扫地。Shen Suping agak ragu mengikuti kompetisi pemurnian pil karena para tetua lain sudah mencapai Alchemist Venerable tingkat menengah, sedangkan dirinya itu baru mencapai ke tingkat rendah. Jadi kalau dia ikut, yang ada cuma mempermalukan diri. Namun aturan tetaplah aturan. Suping tetap harus ikut dalam kompetisi. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mukanya Suping dari tetua lain itu adalah Tanyun. Dia harus mengalahkan para murid jenius dari tetua lain. Dengan adanya Tanyun, Suping bisa merasa lebih tenang. Tetapi dia memperingatkan para murid gerbang peri sangat jenius. Jadi si Tanyun juga harus berhati-hati. Dia pun memberikan sebuah token untuk memasuki lembah abadi. Lembah abadi ini adalah tempat berlatih dan Tanyun mendapatkan nomor 8. Posisinya dekat dengan si Menggi. Tanyun harus berhati-hati dengan Diakan Hanyong dan tetua keempat si Lui yang jahat. Jadi dia harus selamat dan bertahan selama sebulan. Karena sebulan kemudian bakal ada kompetisi upacara pil. Dan Tanyun pun pergi guys. Sementara Suping di satu sisi merasa sedih karena gurunya tidak kunjung menemui dirinya selama 3 tahun lebih. Sungguh lama waktunya ya kan? Ya iyalah, gurunya kan lagi ada misi buat membantai para musuh bebuyutan di gerbang peri. Hehe. Singkat cerita, Menggi cukup penasaran akan kemampuan pilnya Tanyun. Karena dia mendengar dari Xiao, si Tanyun sudah menggemparkan sisi sekte peri abadi dengan kemampuan pemurnian pilnya. Tetapi di sini, walaupun Tanyun sudah menyetujui untuk mengalahkan para murid jenius, dia memiliki rencana agar tidak mengalahkan para murid. Hah, kok gitu guys? Soalnya dia berpikir kalau ngalahin para murid doang mah nggak cukup.
kurang berarti sehingga dia berniat mewakili tetua berjasa dan bersaing melawan para tetua lainnya. Buset, mau langsung melawan para tetua nih bos. Dengan dirinya berhasil menginjak-injak para tetua lain, barulah Su Ping bakal semakin naik derajatnya. 再将所有长老踩在脚下。对那些羞辱过功勋长老的人而言， Tetapi Meng Yi khawatir, apakah Tanyu bisa mengalahkan para tetua yang sudah berada di tingkat venerable? Dia lupa aja siapakah dewa kita satu ini di masa dulu, ya kan? Tanyu menegaskan, sekalipun ketua divisi pil gerbang suci yang turun tangan, kemampuannya juga masih bukan apa-apanya di hadapan Tanyun. Jadi kalau cuma lawan para tetua mah itu easy banget anjay. 再将所有长老踩在脚下，小傻瓜，你忘了我曾经的身份。 Sehingga mereka segera pergi menemui Xiao dan Ziyan yang sudah menunggu kepulangan Tanyun. 我们去找世瑶和紫嫣吧。 Tanyun bertanya, apakah si Meng Yi mengenal Mu Kufeng? Jelas tahu itu adalah leluhurnya Mu Meng Yi. 我家祖先 Buatnya lupa, Mu Kufeng adalah salah satu orang yang mengambil pedangnya Tanyun di masa lalu. Apalagi Kufeng ini sudah meninggal tepat 70.000 tahun yang lalu guys. Tanyun menceritakan dia sudah menemukan keempat pedang Hongmengnya, sedangkan sisanya itu diambil oleh pendiri sekte peri abadi dan beberapa master lain, termasuk leluhurnya Meng Yi yaitu Mu Kufeng. 其中就有木古风，在藏神深渊遇到了我昔日的属下。 5 pedang lainnya masih dalam pencarian tidak tahu kemana, tetapi dia yakin di sekte Huangfu itu ada satu. Di istana jiwa ilahi juga ada satu pedang pembantai dewa Hongmengnya. Meng Yi mengingat cerita dari ayahnya, di mana Mu Kufeng leluhurnya itu bersama seseorang yang kuat bermarga Tang. Mereka berdua pergi ke pegunungan Tianfa dan mendapatkan artefak dewa. Jadi si Meng Yi menebak artefak dewa yang didapatkan itu adalah pedang dewa Hongmengnya Tanyun. Dan satu hal yang pasti, di dinasti suci Tang itu ada 2 pedang dewanya Tanyun. 应该有2柄你的神剑。 确定鸿蒙式神剑在神魂相宫。 Nah, petunjuk baru nih. Tapi kok bisa ada 2 Min? Jadi dulu ayahnya Meng Yi pernah bercerita, orang yang bernama Tang Yongsheng kemungkinan adalah keturunan dari leluhur Tang yang pergi bersama Mu Kufeng. Tetapi Tang Yongsheng ini, demi merebut artefak dewa keluarga Meng Yi, dia sampai menghancurkan kerajaannya Meng Yi dan merebut artefak dewanya. Nah, itulah kenapa dinasti suci Tang memiliki 2 pedang dewanya Tanyun. Jadi sekarang Tanyun bertekad untuk menghancurkan dinasti Tang demi merebut pedang-pedangnya. Sehingga Tanyun pun berfikir ingin menyelamatkan ibunya Meng Yi karena dia ingin menerima restu pernikahan mereka berdua dari ibunya Meng Yi langsung. Walaupun si Meng Yi agak ragu sih kalau ibunya masih hidup, soalnya setahu dia udah meninggal guys. Tetapi Tanyun masih yakin kalau ibunya masih hidup. 父皇所说的那件神器。 Kita beralih kepada ketua Tang Xingying yang mendapatkan pesan dari penguasa suci, di mana pesannya berisikan, dalam kurun waktu 100 tahun, ketua Tang harus mendapatkan pedang dewa yang ada di sekte Huangfu. Oh, iya juga ya. Ketua Tang kan marganya Tang guys. Berarti dia berasal dari dinasti suci Tang. Sehingga jelas, dia ini di bawah perintah penguasa suci dinasti Tang Yongsheng untuk menyusup ke sekte Huangfu. Dan fakta paling menariknya adalah Tang Yongsheng itu adalah ayahnya si ketua Tang Xingying. Wah, ini bencana nih. 也会是我唐尊圣父皇，我不会让他失望的。 将皇府圣宗祖师爷 Setelah pesan disampaikan, ketua Tang pun mengirimkan orang untuk mengantarkan pembawa pesan ini keluar dari alam rahasia Huangfu. Sungguh plot twist banget ya guys, gila. Orang yang Tanyun selamatkan ternyata pencuri dari pedang dewanya. Nah jadi guys,
Setelah Tang Yongsheng menghancurkan kekaisaran Mu, yaitu tempatnya Meng Yi, dia menyuruh anaknya Tang Xingying untuk tinggal di sekte suci Huangfu, 便将我安排在 menjadi 皇府上。 mata-mata dengan harapan dia bisa merebut apa yang menjadi milik dinasti Tangnya. Wah, terungkap sudah orang di balik kehancuran kekaisaran Mu Meng Yi yang tidak lain adalah kampung halamannya Meng Yi. Di sisi lain, Lu Yi sungguh merasa murka karena muridnya Pan Tong bersama ke-38 murid lain itu bundir dengan cara yang aneh. Dia meminta Diakan Han Yong untuk mencari tahu keanehan ini sampai tuntas. Bahkan jika diperlukan, Diakan Han bakal menghabisi pelaku utama dengan tangannya sendiri, membalaskan dendam dari para muridnya Lu Yi. 给您徒儿和其他弟子报仇，我一定会揪出。师兄放心， 请你务必彻查清。 Kita beralih kepada tetua siapa ini, Mimi lupa namanya guys. Oh ya, namanya Murong Sheshe. Sang pelayan ingin memberikan informasi penting sampai menggunakan formasi kedap suara. Ternyata pelayan ini melihat ada utusan dari dinasti suci Tang yang memasuki sekte Huangfu. Pasti utusan itu menghampiri Tang Xingying. Dan tentu mereka menebak ini pasti ada hubungannya dengan pedang dewa yang didapatkan leluhur pendiri sekte Huangfu ini. Yang ternyata guys, Murong Sheshe itu sama seperti si Tang Xingying. Jadi dia juga menyusup ke sekte Huangfu demi mendapatkan pedang dewa. Wah, jadi penasaran ya kan? Kira-kira ada berapa banyak orang yang menyusup ke sekte Huangfu demi mendapatkan pedang dewanya Tan Yu? Alasan Murong Sheshe ingin mencari pedang dewa supaya keluarga Murong bangkit dan kembali ke masa kejayaannya seperti sedia kala. Jadi sudah sangat jelas ya guys, dua orang yang bakal menjadi musuh Tan Yu di masa depan, Murong Sheshe dan ketua Tang Xingying. Tetapi ini masih agak jauh karena Tan Yu masih harus melawan tetua Lu Yi dulu nih. Hehe. Sehingga dengan ini pun, mari coba kita masuk ke bagian review buat part 230 yang bakal rilis lagi di hari Senin. Oke guys, langsung saja jadi. Nanti Xiao bakal dihampiri oleh Murong Sheshe. Di sini Xiao agak murung yang ternyata Xiao disuruh menikah dengan adiknya Murong Sheshe. Dan sekarang Xiao menolak. Wanitanya Tan Yin mau direbut guys dengan cara paksa. Gak lama dari itu, Tan Yin mengajak semua teman-temannya untuk berkumpul. Tentu kehadirannya membuat semua orang terkejut. Bagaimana tidak? Tan Yin kembali dengan sehat walafiat, selamat dari jurang para dewa yang terkenal berbahaya. So mari kita tunggu lagi di part 230 NTZZ episode 251 Nitian Zejun yang bakal rilis lagi di Senin pagi. Tetapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.